Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Artius Diarti pada pertemuan keempat mata kuliah Bank dan Perkreditan yang kali ini kita akan membahas mengenai produk funding. Oke, jadi produk yang mengumpulkan funding dari pihak ketiga, ya. Oke, kenceng banget bunyinya. Sorry. Next. Oke, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai sumber-sumber dana bank. Bank itu memiliki dana yang pertama dari pihak sendiri, yaitu dari setoran modal dari pemegang saham, kemudian laba yang belum dibagikan ke pemilik saham di akhir tahun, suka ada laba gitu ya. Kemudian yang terakhir, itu ya, dana dari bank sendiri. Yang kedua adalah dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Ini kita bagi menjadi tiga, yaitu ada yang giro, tabungan, dan deposito. Kemudian yang ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas dari Bank Indonesia, kemudian pinjaman antar bank, dan pinjaman dari bank luar negeri serta surat berharga pasar uang. Itu sumber dana bank secara keseluruhan ya. Walaupun sebenarnya proporsi terbesar kalau bank itu adalah dari masyarakat. Jadi masyarakat proporsi terbesar. Kalau memang beberapa perusahaan, kalau yang komersial, yang manufaktur itu kebanyakan uangnya, dananya itu berasal dari pemegang saham mayoritas ya. Tapi kalau untuk perbankan itu berbeda. Uangnya paling banyak itu malah dari dana pihak ketiga ya. Jadi makanya rasionya akan berbeda. Kalau kita mau menilai bank sama manufaktur itu akan berbeda. Rasio likuiditasnya, rasio keuangannya itu pasti akan berbeda ya. Oke, next. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa-apa aja sih produk funding yang dimiliki oleh perbankan? Ini yang paling umum dan pasti kalian semua punya adalah tabungan. Jadi kalau tabungan itu sebenarnya adalah produk yang diperuntukkan buat masyarakat umum. Tujuannya untuk menyimpan uang agar aman dan memudahkan transaksi harian. Jadi ini untuk uang yang disimpan dan diambil tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu cepat biasanya ya. Dan ini emang buat semua kalangan itu boleh menggunakan. Perusahaan juga ada sih sebenarnya, cuma tidak common ya, jarang orang menggunakan tabungan. Kalau perusahaan tuh lebih banyak menggunakan giro. Nanti kita bahas. Kemudian kalau tabungan ini sebenarnya terbagi jadi dua jenis besar. Pertama tabungan harian, di mana kalau tabungan harian itu kita bebas untuk menyetor uang atau mengambil uang kapan saja. Itu bisa pakai ATM, e-banking, atau langsung ke banking hall ya. Kalau kalian tahu kita masuk ke dalam bank itu ada lobby, kita bilang tuh banking hall. Ya, jadi itu tempat untuk kita berinteraksi. Walaupun sekarang sudah dikurangi betul-betul. Sekarang semua transaksi diusahakan melalui e-banking ya kalau sekarang ya. Jadi biar lebih efisien gitu ya. Kemudian bank juga beberapa itu membuat klasifikasi tabungan dari mulai buat anak-anak, dari orang remaja ada gitu khusus ya. Ada juga untuk dewasa, bahkan untuk para pensiunan misalkan ya yang lebih spesifik lagi, atau enggak ada lagi kalangan untuk menengah atau menengah ke atas, atau dibilangnya itu nasabah premium misalnya ya. Macam-macam namanya tuh. Nasabah premium, nasabah preferred circle, macam-macam ya tergantung bank. Itu adalah tabungan-tabungan buat mereka yang memang orang-orang yang punya saldo di atas sekian ratus juta atau 1 miliar kalau sekarang mungkin ya. Nah seperti itu. Macam-macam jenis tabungan, tapi yang mayoritas kita pakai tabungan yang umum sifatnya ya. Oke, ada juga lagi tabungan setoran berkala. Nah kalau ini beda dengan tabungan yang tadi. Kalau yang sebelumnya tabungan harian itu kita bebas nyetor kapan saja, ambil kapan saja, tidak ada masalah ya. Selama jangan sampai di bawah saldo minimum bank gitu. Tapi kalau tabungan setoran berkala, itu dia setorannya itu harus tetap jumlahnya. Misalkan kalian mau merencanakan menikah misalkan ya, atau enggak pergi haji misalnya. Jadi daripada kita ngutang, itu mendingan kita nabung dari sekarang. Atau kalian mau S2 misalkan dari sekarang nih, kalian sekarang lagi wirausaha nih misalnya ya. Kira-kira kebutuhan S2 itu berapa puluh juta? Kalau nggak pakai beasiswa misalkan, kira-kira haji itu berapa? 35, 40 juta. Nah itu kalau kita breakdown per bulan, kalau kita mau nabung 500 ribu rupiah per bulan, itu harus tetap setiap tanggal 1 misalkan ya,
kita bayar Rp500.000 per bulan dan jangka waktunya sekitar 5 tahun misalkan prediksinya. Nah, seperti itu. Maka kalian setiap bulan tanggal 1 itu uang kalian akan didebet otomatis sejumlah Rp500.000 sampai 5 tahun ke depan oleh pihak bank, dipindahkan dari tabungan umum kalian, tabungan harian kalian dipindahkan ke tabungan yang setoran berkala ini. Jadi syaratnya uangnya mesti sudah ada Rp500.000 itu di tabungan yang umum kalian. Nah, seperti itu. Jadi ini berguna sekali nih sebenarnya nih kalau buat kayak saya nih punya anak nih, aduh ini mau masuk SMA bayarannya 21 juta gitu kan. Kalau kita nggak punya tabungan dari sejak sebelum-sebelumnya ini kan susah ya. 21 juta kan bukan uang yang sedikit buat saya ya. Belum lagi nanti persiapan-persiapan bajunya segala macam. Pokoknya saya masih prepare cash 25 juta. Nah, berarti saya setiap bulan harus nabung berapa nih? Kan seperti itu. Jadi ini memudahkan sekali kalau kita punya tabungan berkala. Karena memang itu debit otomatis, misalkan saya gajian tanggal 1, maka saya langsung diminta auto fund transfer, dipindahkan otomatis uang saya ke rekening tabungan berkala tersebut sejumlah 1 juta misalkan ya. Jadi gaji saya terpotong Rp1 juta per bulan setiap tanggal 1. Nah, ini sangat memudahkan sekali buat saya sebagai ibu rumah tangga misalkan untuk memanage uang buat anak-anak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berguna banget nih kalau kalian nanti punya tabungan, pengen merencanakan jalannya, saya udah lama nih Bu nggak jalan-jalan ke luar negeri, misalkan mau ke Hawaii gitu, misalkan mau ke Singapura, dari sekarang tabung aja daripada ngutang, ya kan. Nah, oke. Terus jenis-jenisnya macam-macam nih bisa dilihat nih ya. Tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba nggak punya uang dan kalian butuh untuk di break gitu tabungannya, ini biasanya kena denda dari pihak perusahaan, dari pihak bank gitu, karena memang udah ada kesepakatan kan dari awal, harusnya memang sesuai kesepakatan tersebut gitu ya. Oke, next. Alat pengambilan tabungan untuk tabungan umum nih ya, bukan tabungan yang berkala ya. Itu biasanya pakai buku tabungan, kalau sekarang udah jarang banget sih, biasanya udah pakai ATM ya, kartu debit kita bilang ya. Bukan ATM sih, ATM itu mesinnya sebenarnya. Jadi kalau kalian bilang kartunya itu kartu debit sebenarnya seharusnya ya. Terus buku tabungan, slip penarikan, tapi masih banyak yang datang ke banking hall ya, karena memang mungkin diantaranya penarikan uangnya jumlahnya besar. Karena kan maksimal hanya 10 juta atau enggak kalau yang premium mungkin 20 juta misalkan, tiba-tiba kebutuhannya besar sekali, maka kita boleh ke banking hall dan nggak ada biaya, free of charge. Tapi kalau kita cuma ngambil 2 juta 3 juta ke banking hall ya kena biaya gitu, kayak gitu, karena memang sudah disediakan ATM ya. Atau pakai phone banking, masukin kodenya ke ATM gitu ya. Tapi kalau untuk finansial non tunai kayak transfer, kayak kita mau bayar tagihan listrik, kita mau beli pulsa, kita mau apa lagi, mau bayar Shopee misalkan, Shopee Pay ya. Terus gak usah ribet-ribet, sekarang udah pakai internet banking, mobile banking, SMS banking. Dan kalau kita belanja juga kan, kita tinggal swipe aja, swipe debit. Ingat jangan mainan kredit ya terlalu banyak ya, nanti kalian pusing bayar utang. Bayar pakai debit aja ya. Oke. Nah, pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh bank biasanya ini macam-macam, tapi tiap bank beda-beda ya. Ini ada syarat menabungnya, usianya biasanya harus 17 tahun. Kalau misalkan masih kecil, nanti ditandem sama KTP orang tuanya biasanya ya. Terus ada setoran awal minimum, kelengkapan dokumennya juga harus dipersiapkan. Kalau kalian mau banking sama pihak bank ya mau nggak mau harus mempersiapkan dokumennya. Kalian pengusaha kan, mesti punya dokumen-dokumen yang lengkap gitu ya. Jumlah setoran awal minimum itu juga dibatasi oleh pihak bank. Pengambilannya juga sama, tergantung jenis debitnya, apakah yang gold, apakah yang silver, macam-macam ya jenisnya ya, tergantung banknya gitu. Terus bunganya, aturan-aturan ini, administrasi, penutupan tabungan, itu bank berhak untuk melakukan pengaturan demi jalannya administrasi dan tata kelola yang baik di bank. Seperti itu ya. Ini administrasi ini kena fee. Nah, fee-nya ini sebenarnya adalah juga sebagai tambahan penerimaan bank, sudah saya sampaikan sebelumnya selain bunga. Nah itu ya. Oke. Contoh perhitungan bunga ini mungkin kalian bisa belajar nanti melalui PowerPoint ya. Tapi ini saya kasih contoh. Sebenarnya nggak sesimpel ini ya. Sebenarnya banyak gitu. Itu kan hitungannya per hari ya. Tabungan bunga harian itu sebenarnya lebih rigid dari ini. Tapi saya kasih yang simpel aja. Minimal biar kalian paham. Katakan ini contohnya suku bunganya itu floating dengan transaksi. Kalau kredit itu berarti uang nasabah bertambah. Debit berarti uang nasabah itu uang nasabah di rekeningnya itu berkurang. Ini posisinya terbalik ya, terbalik. Jadi
kalau buat nasabah mungkin jatuhnya debat gitu ya, tapi ini terbalik, kita lihat dari sisi bank gitu ya. Kenapa kredit kalau disetor? Karena berarti hutangnya berkurang. Jadi melihat posisi tabungan kalian itu sebenarnya adalah hutang buat bank. Karena bank harus bayar dong, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan store tunai, dia akan kredit bertambah. Kalau tarik tunai atau uang kalian berkurang di bank, itu maka debitnya yang bertambah. Ya, seperti itu ya. Ini contohnya nih, kalian pelajari di PowerPoint aja ya. Kalau saya jelaskan di video takutnya khawatirnya kalian kurang paham. Contohnya ini bunganya bunga floating, berubah-ubah nih ceritanya nih, tanggal 1 sampai tanggal 10 18% per tahun, ingat ya, per tahun. Jadi kalau kalian mau per hari, dibagi dulu 360 hari supaya ketahuan bunga per harinya berapa, seperti itu ya. Terus 11 sampai 20 tanggalnya berubah lagi misalkan ya. Nah, ini berarti berubah-ubah nih, ganti-ganti, memang suku bunga nggak flat ya, kadang berubah-ubah gitu. Oke, nah terus berarti di sini nanti perhitungannya, ini perhitungan sederhana ya, amat sangat sederhana. Sebenarnya nggak seperti ini, sebenarnya lebih rigid lagi. Oke, misalkan nih 1 sampai 9 hari, hitungnya 9 hari aja, nggak usah pusing, karena banyak orang yang kadang-kadang ini 1 sampai 9 hari, 8 hari apa 9 hari sih, udah hitung aja deh 9 hari gitu biar gampang. Tanggal 10-nya 9 ke 10 1 hari, tapi 10 ke 11-nya 1 hari. Jadi hitungnya dari jumlah tanggalnya aja ya, seperti itu. Nanti dikalikan 18% dibagi 365 hari, karena hitungannya harus harian, dikali jumlah saldo pada saat tanggal tersebut. Kalau saldonya uang masuknya baru 6 juta, berarti 6 juta kali 18% dibagi 365 dikali 9 hari. Ingat ya, itu suku bunganya. Jadi kita lihat suku bunganya berubah pada tanggal keberapa dan saldonya berubah pada tanggal keberapa, patokannya 2 itu. Jadi kalau saldonya berubah, maka kita harus berubah lagi perhitungannya dong. Masa perkaliannya dikalikannya 6 juta juga nggak mungkin. Kali 10 juta tetap. Walaupun suku bunganya masih 18%. Kalau udah berubah jadi 10 juta di tanggal 10, maka pengalinya harus 10 juta. Paham ya? Saldonya sama suku bunganya, kapan tanggal berubahnya. Itu jadi patokan. Kalian pelajarin, ntar saya kasih contoh soal, kalian saya kasih contoh soal. Ini contohnya bunga konvensional, karena kalau yang bagi hasil saya sampaikan kemarin akan saya deliver ke perkuliahannya oleh teman saya. Dia memang paham syariah. Khawatirnya bukan kompetensi saya, ntar saya salah menjelaskannya. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalian kita bahas di PowerPoint ya. Pakai PowerPoint yang terpisah sendiri. Silakan di-download di LMS. Yang kedua adalah deposito. Nah, deposito ini sebenarnya hampir mirip kayak tabungan, enggak juga sih, enggak mirip ya. Kalau tabungan berkala kita kan tiap bulan harus di debit otomatis sejumlah sekian kan, tertentu ya. Jumlahnya sama terus gitu, nggak berubah-berubah. Nah, kalau deposito itu cukup sekali simpan dan itu harus bertahan dalam waktu yang cukup lama. Mau sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun itu bisa. Artinya kalian punya uang yang emang gak bakal kalian pakai selama jangka waktu tersebut. Biasanya kalau orang yang mau nyimpan uang itu dia gak mau diganggu, misalkan aduh saya punya uang nih 25 juta misalkan, itu buat nanti masuk anak kuliah, takutnya nanti ke belanjain misalkan, daripada takut nanti udah saya depositokan aja deh setahun misalkan, jadi ntar tahun depan saya bisa langsung ambil uangnya, bisa saya bayarin ke pesantrennya, misalkan ke boarding schoolnya kayak gitu. Jadi kita bisa simpan uangnya dalam bentuk deposito, tapi nggak boleh diambil-ambil selama 1 tahun. Nah, bunganya tentu saja lebih besar daripada tabungan, karena deposito ini kan artinya jangka waktunya panjang dan waktunya lebih pasti, certain untuk ada di banknya, nempel di banknya. Bank itu kan bisa bisa ngegolangin ke kreditnya juga dalam waktu dalam apa ya, kepastiannya lebih kuat dibandingkan kalau produknya tabungan, sehingga dapat disalurkan ke kredit dan akhirnya pengembalian buat pihak banknya itu lebih besar, dan bank juga ngasih pengembalian ke customer funding dia, ke deposan dia itu bisa lebih besar juga ngasih uangnya, nah bunganya, nah seperti itu. Oke, dibilangnya dana mahal, katanya lebih mahal daripada, mungkin paling mahal di antara tabungan dan giro ya, karena memang bunga yang dibayar pada deposan itu lebih lama. Nah, deposito tidak boleh diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Misalkan kata saya, aduh
saya ini uangnya lagi butuh duit banget nih, nggak mau di break tapi depositonya, kita bilang break ya kalau misalkan diambil sama waktu-waktu gitu. Terus kita kasih ke apa nih, nggak lah, oke. Terus kita ambil sewaktu-waktu kasih uh, ke Rifani misalkan, kasih ke Rifani nih saya perjualbelikan deposito saya. Ya nggak bisa, karena depositonya kan tertulisnya atas nama saya, dan yang berhak untuk mencairkan hanya saya. Kadang-kadang malah masuknya hanya ke rekening saya juga gitu, nggak cair, nggak cash, karena boleh masuk ke rekening, boleh cash nantinya pada saat jatuh tempo, setahun, sebulan, 6 bulan, tergantung kalian. Itu dana idle dalam waktunya berapa lama idle money-nya gitu ya, seperti itu. Deposito ini bisa rupiah, bisa asing. Tapi kalau asing ingat hanya untuk bank yang devisa. Kalau bank yang nggak devisa, kalian tiba-tiba pengen nabung dalam bentuk dolar, dibikin deposito ya nggak bisa lah ya. Itu hanya untuk bank-bank yang devisa aja. Next. Oke, ini udah dibahas tadi. Oke. Nah, ini juga ada namanya automatic rollover. Misalkan saya bikinnya sebulan-sebulan karena saya pengen ikutin bunga floating, karena ngelihat kecenderungan, kayaknya tiap bulan bunga naik terus nih. Kalau saya bikin bunganya itu fix selama 12 bulan rugi lah misalkan. Saya pengen tiap bulannya itu automatic rollover. Artinya apa? Itu saat di tanggal, misalkan saya mendepositokan tanggal 1 bulan Oktober, maka saya harusnya pada bulan November tanggal 1 itu cair. Tapi saya bikin perintah pada bank automatic rollover, ARO. Artinya apa? Nanti kalau uangnya nggak saya minta untuk dicairkan ke bank pada saat tanggal 1 November, maka itu deposito akan otomatis bergulir lagi, diperpanjang ke Desember. Paham ya? Namanya automatic rollover. Dan si bunganya akan ikutin bunga yang di bulan Desember. Kayak gitu. Jadi itu boleh seperti itu. Itu lebih fleksibel sih sebenarnya kalau buat deposan. Jadi kan kalaupun dia nanti mau mencairkan uang, ngebreak gitu, dendanya nggak terlalu mahal dibandingkan kalau dia bikin setahun. Karena kalau setahun itu makin cepet dia ngambil uang, ngebreak itu makin besar dendanya. Tapi kalau misalkan tiap bulan, karena automatic rollover, jadi dendanya nggak terlalu besar karena hitungannya kan di bawah 1 bulan kalau kalian mau ngebreak deposito. Ini lebih fleksibel sebenarnya ya. Jadi kalian boleh automatic rollover. Sarana pengambilan uangnya si bilietnya, depositonya. Jadi kalian kalau punya biliet deposito, hati-hati nyimpennya, jangan sembarangan karena itu adalah sarana untuk menarik kembali uang kalian ya. Kecuali kalau cair langsung masuk ke rekening. Kalau cair masuk ke rekening, ya udah nggak usah pakai pencairan, tinggal otomatis masuk ke dalam rekening kalian. Oke, nanti tabungannya itu kalau kalian mau bikin yang 6 bulan misalkan atau yang setahun, itu bunganya bebas. Misalkan kalian uangnya 1 miliar nih, gede banget gitu kan. Terus kalian pikir, aduh ini kalau misalkan bunganya kita juga butuh nih buat nambah-nambah belanja kita kalau bulanan nih, ya udah akhirnya bunganya kita bikin tiap bulan cairnya ke tabungan kita. Boleh aja, nggak masalah. Jadi nanti kalau yang pokoknya tetap mengendap di deposito, tapi kalau bunganya akan masuk ke rekening kalian, tabungan kalian. Paham ya? Jadi depositonya tetap jumlahnya 1 miliar sampai akhir tahun gitu. Sementara bunganya akan masuk ke tabungan kita setiap bulan. Itu boleh kita milih ya, fleksibel aja. Bank tinggal minta aja kita sama bank. Cuma kadang-kadang nggak semua bank menjelaskan ini kepada nasabahnya. Jadi sekarang saya jelaskan pada kalian. Jadi kalian lebih paham bagaimana kalian mempergunakan bank sebagai partner kalian pada saat kalian punya usaha. Oke. Ini kalau deposito lebih gampang ya cara hitung-hitung. Ini contoh deposito nih berjangka mandiri. Kecil ya ukurannya, paling segede handphone kalian lah, nggak beda jauh lah, segede gitu. Lebih panjang dikit kali ya. Oke, terus kalau perhitungan depositonya ini, misalkan nih kalian punya uang 40 juta, terus bunganya 18% per tahun, ada pajaknya, misalkan, kita nggak usah ngomongin pajak dulu deh, katakan yang bunganya aja lah ya. Nah, kemudian hitungannya, karena hitungannya udah per bulan, enak nih, bukan per hari, bukan kayak tabungan bunga harian ya, per bulan, maka 18% per 12 bulan dulu, biar ketahuan bunga per bulannya, baru kali 6 bulan, karena kalian nyaklautnya 6 bulan kan, ya kan, terus kali 40 juta jumlah deposito kalian, maka akan diperoleh bunga 3,6 juta rupiah. Walaupun sebenarnya nggak seperti ini, tetap aja hitungannya per hari, cuma ini biar mempermudah aja lah, yang penting kalian secara basic sudah paham bagaimana cara menghitungnya ya, itu aja. So, nanti kalian kalau jadi bankers juga pasti bakal diajarin kok
cara hitungan, walaupun secara otomatis juga ada sih sebenarnya, itu kan pakai mesin ya, langsung pakai program gitu. Oke, yang ketiga ini mengenai giro. Nah, inilah bedanya deposito sama tabungan dan giro. Kalau tabungan itu kan buat masyarakat umum, jarang perusahaan pakai tabungan, jarang banget. Walaupun ada sih, terakhir kali saya waktu kerja di bank itu masih ada tabungan perusahaan, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang sih kalau memang tujuannya untuk berbisnis itu diarahkan untuk membuka giro namanya itu ya, bukan tabungan, bukan deposito, apalagi nyambung, nggak nyambung banget kalau deposito dipakai buat bisnis ya. Itu giro namanya. Jadi simpanannya itu tujuannya memang untuk bertransaksi, khusus bertransaksi. Artinya apa? Uang kalian nggak bakal ngendap lama di perusahaan karena terus dipakai untuk belanja supply, bayar gaji misalnya ya, bayar administrasi semuanya itu. Lalu kemudian nanti kalian terima lagi uang, nanti bayar lagi, beli bahan baku lagi, terima lagi uang. Jadi uangnya itu naik turun, fluktuasi banget kalau giro itu. Jadi karena giro itu fluktuasi, nggak jelas berapa bakal diperoleh oleh bank, sebenarnya giro itu lebih beneficial buat pengusaha kan. Oleh karena itu jasa giro atau bunganya dibilang jasa giro bunganya, jasa gironya itu nggak bakal terlalu besar, jasa gironya murah, paling murah di antara tabungan dan deposito. Karena emang lebih banyak benefit buat pihak perusahaannya gitu. Justru malah perusahaan tuh mestinya bayar ke bank gitu istilahnya ya. Karena dana mengendapnya nggak bakal lama, sepertinya seharusnya seperti itu modelnya. Oke, jadi nanti penarikannya itu menggunakan cek dan biliet giro, cek dan BG gitu ya. Jadi berbeda dengan tabungan, ya kita pakainya cek dan BG. Oke, dibilang dana murah nih ya, karena emang tadi ya saya bilang dia fluktuasi dan emang tujuannya buat bisnis ya. Oke, nanti transaksinya dicatat dalam bentuk statement atau kertas lembar, jadi kalian nggak bakal dapat buku tabungan, nggak kayak buku gitu ya. Itu bentuknya seperti kertas lembar. Kalau sekarang mungkin melalui internet banking juga bisa diakses ya, bisa dilihat dalam bentuk laporan transaksi gitu. Nanti ada dua, yaitu mutasi debit dan spread. Ini sih sama aja sih, tabungan juga begitu ya, debit sama kredit ya. Jadi penarikan tunainya baik cek maupun biliet giro pasti akan debit gitu keluar. Kalau misalkan nambah lagi store tunai, store pakai cek, store pakai BG, itu nambah lagi nantinya. Namanya setoran clearing kalau pakai cek dan BG. Nanti kita bahas deh lebih lanjut ya tentang setoran clearing itu seperti apa. Oke, itu dibahas. Nah ini ya alat-alat pembayaran giro. Ini ada biliet giro dan ada cek. Jenisnya macam-macam ya. Oke, kita cek dulu. Oh, sudah 22 menit. Sepertinya nanti BG dan cek saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya aja, karena butuh waktu yang relatif lama, termasuk pembahasan mengenai clearingnya. Saya pikir cukup sekian dulu materi kali ini. Mohon maaf, saya cut karena khawatir konsentrasinya nanti tidak akan berjalan dengan baik. Namanya juga sudah, ini kan bentuknya video ya, nggak interaktif, takutnya nggak fokus gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.